Kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Cuma pada malam hari ini kita membahas tentang kurban. Jadi kupas tuntas masalah kurban. Kalau mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai ya minggu depan ya. Pertama, yang namanya kurban itu adalah nyembelih hewan atau binatang. Kalau ada orang yang titip uang, contoh kita mau kurban di desa Pak, umpamanya di Jombang, Mas, aku titip uang untuk kurban 3,5 juta. Pas di Jombang uang sudah diterima, jitu kono daging nduk pasar, jinggo bancaan, jinggo selamatan, atau dibelikan yang lain untuk hajatan dan seterusnya. Ini tidak namanya kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahil malaikati muqarrabin, khususan ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wabil khusus Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dijembarkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang halal, yang barakah, cukup dan nyukupi untuk ibadah kepada Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, umur yang barakah untuk ibadah kepada Allah, diselesaikan segala kesulitannya, dikabulkan segala permohonannya, dimudahkan berziarah ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini belum dapat bergabung dengan kita, entah karena sakit, mudah-mudahan Allah memberikan cepat kesembuhan, entah karena sibuk, mudah-mudahan Allah memberikan keluangan waktu sehingga minggu-minggu berikutnya bisa bergabung dengan kita. Kita bacakan Fatihah untuk jamaah kita yang pernah sholat di musola ini, yang telah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah menempatkan ia di tempat yang mulia di sisinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu musalla Al-Hikmah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Cuma pada malam hari ini kita membahas tentang kurban. Jadi kupas tuntas masalah kurban. Kalau mudah-mudahan selesai. Kalau nggak selesai ya minggu depan ya. Pertama, yang namanya kurban
itu adalah nyembelih hewan atau binatang. Kalau ada orang yang titip uang, contoh kita mau kurban di desa Pak, umpamanya di Jombang, Mas aku titip uang untuk kurban 3,5 juta. Pas di Jombang uang sudah diterima, jitu kono daging do pasar, jinggo bancaan, jinggo selamatan, atau dibelikan yang lain untuk hajatan dan seterusnya. Ini tidak namanya kurban. Jadi kurban itu nyembelih hewan. Nah, hewan yang disembelih itu boleh jantan, boleh betina. Oke, ini lanang kabeh gitu Pak ya. Gak pernah wedok ya. Nek wedok sungkan ambek Pak Kadeta itu loh. Ya, wedok dhewe ini gak katokan jale. Ya, sapine wedhuse gak katokan ya, jadi sungkan ya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa hewan untuk akikoh itu tidak mengapa antara jantan dan betina. Nah, hewan untuk akikoh itu sama dengan kriteria hewan untuk kurban. Makanya kurban itu juga diperbolehkan binatang jantan maupun betina. Loh, kenapa Ustadz kok jarang, bahkan tidak pernah kita temui binatang betina yang disembelih, rata-rata jantan? Begini Pak ya, supaya tidak habis. Contoh begini, ada sapi jantan 1, betinanya 9, ada kemungkinan yang hamil itu 9 Pak. Tapi kalau hewan betinanya 1, yang jantan 9, sing hamil 1, tapi mbombo ledeh muga pokoknya ya. Siji sampai 9 ya Pak ya. Lah, kalau ini yang betina disembelih semuanya, habis nanti. Itu artinya kalau kita itu di desa lalu punya sapi betina, diingoni, dilemuk sampai gemuk, ingin jadi kurban, boleh dikurbankan. Ini juga saya memberikan saran kepada panitia kurban. Sering saya sampaikan, panitia kurban khususnya yang membeli hewan kurban. Contoh ya, kalau di sini itu ada 5 sapi umpamanya, 1 sapi kan untuk 7 orang, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, umpamanya sapi 1 itu 25 juta, umpamanya dipatok 25 juta, sudah disepakati oleh kelompok 1 sampai kelompok 5. Waktu panitia beli ke peternak itu kan milih tuh 2 sampai 5. Nah, biasanya nih tuku ngono ku bohongan Pak ya. Pak, ini 5, harganya berapa? 125 umpamanya, berarti 1 mantep 25. Wes pas, karena kehendak panitia itu 25, terus dapat sapi 5, 125. Cuma panitia ini jangan hanya begitu saja. Panitia upayakan tanya kepada peternak, Pak, meskipun 5 ini secara bohongan saya beli 125, mohon yang sapi A ini perkiraannya berapa harganya, sapi B itu perkiraannya berapa harganya. Ngapunten, sapi atau hewan itu tidak sama dengan semen yang ada di galangan. Semen yang ada di galangan
tumpuk apa mana keramik ya, podo ya. Semen itu kalau ditumpuk 200 sak umpamanya, sak yang satu sama sak yang 200 itu sama, besarnya sama, kiloannya sama. Tapi kalau sapi yakin tidak sama. Ono sing rada gede titik, ono sing rada ganteng, ono sing rada lemu dan seterusnya. Oleh karena itu harus ditaksir. Oh Pak, yang A ini sebenarnya 25.500. Yang B ini 24.500. Nah, berarti kan tetap sama nanti. Nah, kalau sudah gitu disampaikan kepada kelompok A. Kelompok A, sampean iki sapinya itu harganya 25.500. Berarti kelompok A kurang 500.000. Kelompok B harganya 24.500, berarti uangnya lebih 500, dikembalikan, dikasihkan panitia atau dikasihkan ke musola atau dikasihkan kepada Pak Yusuf. Umpamane Pak Yusuf Calis melok ngongkon waktu itu Pak ya. Kenapa kok begitu? Kalau tidak digitukan, ngapunten, 5 kelompok ini yang mendapatkan kecil itu pasti tidak akan bisa nerima. Podo-podo regane selawian kabeh, aku kok oleh cilik. Iya kono soalnya takmir apa mulai. Nah gitu loh ya. Jadi antarodin, suka sama suka, disampaikan itu saran. Nih tahun ini nggak bisa, tahun depan diupayakan begitu, sehingga yang dapat kecil itu bisa menerima. Kelompok sampean kok sapinya kecil itu kenapa ini? Iya soalnya regane mek 4.000. Nah itu 1,5. Nah gitu loh. Jadi bisa menerima. Yakin kalau tidak digitukan ada perasaan Pak ya, ada perasaan semacam itu. Atau begini, kalau ada panitia membelikan kambing, karena kalau gabungan itu sapi kan 7 Pak, ini hanya 5 ya, wis gak cukup ini, wis tukono kambing ae. Nah, jitu kono kambing ini juga harus disampaikan kepada apa? Pengkorban mudhohi. Pak, ini mek 5 kelompoknya, gak cukup untuk beli sapi. Bagaimana kalau beli kambing 5? Oke, beli kambing 5 sudah. Kalau beli kambing 5 langsung diletakkan di musola, 5 dicampur, pagi atau besoknya disembelih, maka korban yang demikian itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak tahu ini kambing yang siapa, ini kambing yang siapa, ini kambingnya siapa. Jadi harus diberitahu, Pak ini kambing sampean, Pak ini kambing sampean, Pak ini kambing sampean. Harus diberitahu. Atau ada orang nyelonong, biasanya udeng-udengan jubahan tidur di sini biasanya, nggowo kambing umpamanya ya. Ada orang malam-malam bawa kambing lalu diikat di sini, harapannya besok pagi disembelih untuk korban. Nah orangnya ini mau pergi ya, nangeni abawase wis turu pisan Pak, jam 12 dalu cewantel lokon wae cancang. Nah pagi disembelih ndak sah karena nggak tahu kambingnya siapa ini. Jadi korban itu harus jelas ya, kambingnya siapa. Atau begini, urunan 5 orang, karena kelompoknya 7 mendapatkan 5, wis mau tanggal 10 dibelikan Pak 5, cukup harga 18 atau 19. Jadi ada sapi yang harga 18, usianya sudah cukup, dibelikan 5 ya, orang 5 itu. Nah panitia itu begini, eman iki
nek hanya 5 orang wis anu wae Pak Fulan ambil Pak Fulan ini kan orang nggak punya dimasukkan aja jadi 7 kan gitu Pak ya. Jadi supaya 7 karena apa mek wong 5 eman jadi ditambah orang 2 saja. Nah begini ini juga tidak boleh karena tidak mengetahui orang 5 ini. Kecuali kalau orang 5 ini diberitahu, Pak ne opo? Ini sudah ada kambing, cuma sampean hanya 5. Pak itu loh, Pak itu loh. Atau Bu Fulana ini loh, orang nggak punya. Ne opo dimasukkan nggak ke sini namanya? Oke, nah ini baru bisa. Atau ada sumbangan dari perusahaan Pak, ya kambing atau sapi dari perusahaan Dewa Keramik umpamanya. Oh, nota Dewa Keramik ini disumbang di sini, ya kambing, ya. Ini sumbangan dari Dewa Keramik. Kalau itu hanya begitu, terus disembelih, itu bukan kurban, ya, karena nggak jelas. Tapi kalau begini, ini dari Dewa Keramik, ya, atas nama Bu Fulana. Nah itu baru jadi kurban. Atau begini, karena perusahaannya jauh Pak, ya perusahaannya jauh, dikirim sapi ke musola ini. Wes ini loh saya kirim sapi untuk kurban, tapi tidak dijelaskan untuk siapa saja, gitu ya. Nah panitia atau takmir iki eman jawab Ustadz kemarin itu nek gak disebutkan namanya nggak sah. Ayo siapa saja yang apa dimasukkan ke sini, ini juga nggak sah. Karena apa? Tidak ada perintah dari sana, tidak ada niatan dari perusahaan itu. Kecuali kalau perusahaan itu ngomong saya ini beli kambing saya berikan kepada musola ini. Nah nanti nama-nama siapa saja monggo ditentukan. Nah kalau begini itu bisa, ya. Jadi yang jelas Islam itu jelas, ya. Ini masih banyak ini. Ya saya tulis judul-judulnya saja di sini nanti. Ya. Jadi kita upayakan panitia itu memperjelas masalah sehingga tidak ada unek-unek di tempat lain, ya. Belum saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin. Ya, monggo. Kembali yang ke ini, di sini pernah memang biasanya kan satu sapi untuk 7 orang, ya. Tapi karena jumlahnya kebetulan tinggal sisa cuma 6, ya. Kita berikan, tapi kebetulan memang cukup. Apakah kalau dengan 6 ini tetap harus dipaksakan untuk 7 yang pertama? Dan yang kedua, saya dari berusaha sama yang dulu yang di Mas Dion, saya pernah memang hampir setiap tahun masih sumbangan ke masjid, tapi tidak satu pun tak mungkin di atas namakan atas nama si A itu pasti dari Mas Dion. Kalau seperti itu berbeda. Ya, jadi ini ada pertanyaan. Pertama, opo ku mau sing pertama? 7 orang ya. Sapi itu maksimal, ada maksimal Pak. Maksimal 7 orang. Umpamanya hanya ada 2 orang, ya. 2 orang karena sapinya itu 25 juta, urunan 12 juta. Apakah boleh? Boleh. Jadi sapi itu maksimal 7 orang, 6 orang boleh, 8 orang tidak boleh. Jadi kalau 8 tidak sah. Pertanyaan kedua, ini ada dari perusahaan. Tadi dicontohkan Mas Pion, memberikan sapi kepada masjid, ya biasanya tiap tahun begitu. Tidak mungkin Mas Pion itu memberikan nama ini. Apakah itu dianggap kurban? Tidak, dianggap sedekah biasa, ya, dianggap sedekah, bukan kurban, ya. Termasuk yang tadi itu gowo ini dalu-dalu tidak jelas siapa yang punya, disembelih, itu namanya sedekah. Termasuk pas nyembelih
pas nyembelih itu sebelum sholat itu juga bukan berarti kurban, ya. Itu beberapa waktu kemarin saya ngaji rutin di perumahan Mansion sana Pak ya, Royal Mansion. Di situ karena ya sama dengan kita lah, ya, sholat atau hari raya Idul Adha-nya itu 2 hari. Karena ada perbedaan, yang satu di hari Sabtu, yang satunya di hari Ahad umpamanya. Jadi setelah hari Sabtu itu nyembelih Pak, hari Sabtu. Yang percaya, yang punya itikad bahwa hari Sabtu itu sudah hari raya. Nah yang lain itu juga nanti hari Ahadnya nyembelih, ya. Jadi begini, mengenai ada 2 hari raya umpamanya, ini sesuai dengan iktikad kita, kepercayaan kita. Wis saiki gak usah adek nyalah-nyalano. Ngapunten, setiap saya ngaji tidak dalam rangka siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau saya ngaji pilihan, sampean milih iko ya gak popo, milih iko ya gak popo, wis begitu. Gak angel-angel begitu. Engko nek arek nyala-nyalano, wong awak dhewe iki ya belum tentu benar, Pak. Karena itu zon, dugaan. Kalau yang paling benar hakiki itu adalah Allah. Ya. Jadi semacam itu. Ada lagi mungkin? Lalu umpamanya ngapunten, ada beli hewan kurban, kepengin kurban gak duwe Pak, utang. Ya, utang dhisik, aku kepengin kurban, ya. Ini apa ngene iki? Pak Kadetan ngono ta? Ya. Gini itu boleh, tapi namanya takalluf. Takalluf itu memberatkan diri gitu loh Pak. Ya, memberatkan diri. Nah, nek umpamanya itu berat, nggak usah, ya, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kurban itu sunnah, ya. Termasuk ngapunten, berangkat haji duit utangan, akhirnya Pak ya, banyak ya. Apakah boleh? Boleh, cuma itu juga takalluf. Nah, disarankan oleh para ulama, utang kanggo daftar haji monggo. Nek iso arepe berangkat iku ya dilunasi, nek iso. Kenapa? Ya nek gak kok mati nduk kono. Sing nyaur sapa kok? Ya, tapi umpamanya berangkatnya itu utang juga tidak apa-apa. Termasuk sering saya sampaikan, nek berangkat haji duit colongan, apakah hajinya sah? Wah, Pak, duit colongan, ya, gak nyolong garong gitu, nyolong nambahin 0 gitu, itu ya 1 juta jadi 100 juta, 10 juta tambah 0 siji, itu duit colongan. Apakah hajinya sah? Selama haji itu sesuai dengan syarat rukunnya, maka hajinya sah. Maksudnya sah itu tidak mengulangi lagi. Apakah hajinya diterima? Itu yang jadi masalah. Ya, diterima itu mendapatkan pahala. Maka hajinya tidak diterima oleh Allah, karena Allah tidak akan menerima hal yang buruk. Contoh ngapunten, sering saya sampaikan, ono ibu-ibu ya itu ke Sidoarjo, ke Indah Bordil. Ibu-ibu kene ana sing tau nang Indah Bordil ta? Ya, tahu Pak ya? Di sana itu mukena itu ya 500, 600 begitu. Nah, umpamane pas nang Indah Bordil itu kan jual busana muslim, nyolong mukena. Tapi saya yakin nih nyolong mukena nduk Indah Bordil ndak bisa,
Karena dibawa keluar itu muni tet itu yang masang saya soalnya. Ya, wong kadang-kadang itu gak nggawa apa-apa muni dhewe. Ya, dan itu yang buka itu tidak kasir, tidak bisa. Ada pinnya itu. Yang buka kasir itu ada alatnya. Ya, umpamanya lolos terus bisa mencuri mukena dipakai sholat di musola ini sah sholatnya, tetap sah. Pokoknya sesuai dengan syarat rukun sholat. Cuma tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. Apakah ia berdosa? Berdosa. Kok nyolong kok? Ya, masalah urusan sholat kewajiban gugur, dosa iya. Ya, jadi ini apa, uang colongan atau utang. Lalu yang ngetren lagi itu ada sekolahan. Ya, sekolahan iki Pak Guru ne ono iki. Ya Pak Edi. Ayo anak-anak, urunan 50.000 untuk beli kambing. Jadi semuanya dikumpulkan 50.000 sampai 3 juta. Beli kambing satu. Ya. Ini untuk apa Pak Guru? Untuk kurban umpamanya. Kurban yang semacam itu tidak sah. Ya, beda dengan begini. Ya, sudah dikumpulkan uangnya, dibelikan kambing, terus kepala sekolah ngomong, anak-anak, bagaimana kalau kambing pembelianmu ini di atas namanya Pak Bon. Pak Bon ini kan orang miskin. Nah, supaya dia bisa kurban. Oke Pak. Nah, ini baru bisa jadi kurban atas nama Pak Bon. Ya, jadi atas nama Pak Bon. Jadi begini Bapak sekalian, ada ikhtilaf apakah kurban satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Nah, ini ada ikhtilaf. Ya, jadi satu kambing untuk satu keluarga. Kalau kita lihat di kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Imam Nawawi, termasuk kitab Tuhfah, kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mengatakan bahwa, dan hampir semua atau mayoritas ulama itu mengatakan bahwa kurban itu adalah ibadah individual. Jadi ibadah perseorangan itu kurban. Hukumnya ada yang mengatakan sunnah ain, ada yang mengatakan sunnah kifayah. Sunnah ain itu kalau dalam satu keluarga hanya satu orang, umpamane ono duda kaduwe anak ijenan ndok omah ngono, sunnah ain. Sunnah kifayah itu menurut Imam Nawawi, kalau salah satu keluarga ini yang kurban, maka kesunahan satu keluarga ini sudah gugur. Contoh, kalau di tempat kita ini ada orang meninggal, nah lalu ada yang sholat jenazah. Apa hukumnya sholat jenazah itu? Fardu kifayah. Kalau ada orang satu saja yang sholat jenazah, semuanya sudah gugur kewajibannya. Ya, kalau tidak ada yang sholat, dosa semuanya. Itu maksudnya begitu. Fardu kifayah, sunnah kifayah. Nah, ada yang mengatakan kurban satu kambing itu bisa untuk satu keluarga. Wong ini namanya pendapat Pak ya. Ya apa-apa pendapat. Tapi mayoritas mengatakan ngapunten, satu kambing untuk satu keluarga tidak sah. Satu kambing untuk satu keluarga tidak sah. Begini, ada hadis begini, sahabat itu memotong kambing. Ya Allah, saya potong kambing ini untuk saya dan keluarga. Ada hadis lagi mengatakan Nabi Muhammad SAW itu nyembelih kambing ini dari Muhammad dan umatnya.
Ya, itu difahami oleh mayoritas ulama berserikat dalam pahala, bukan berserikat dalam ibadah kurban. Jadi kalau saya punya keluarga jumlahnya 9, Pak, keluarga saya umpamanya. Kalau satu kambing untuk 9 orang, secara logika daripada beli sapi, enak beli satu kambing saja. Secara logika, karena satu kambing untuk satu keluarga 9 orang. Padahal satu sapi itu tidak boleh untuk 9, tidak boleh untuk 8, hanya untuk 8, 7 ya. Nah, artinya begini. Dalam kitab Majmu' Salamul Khair tadi, kalau ada 9 orang di keluarga saya korban atas nama saya Anas ya, dan keluarga, maka saya ini korban, keluarga saya ini dapat pahala korban, tapi sejatinya hakikatnya keluarga saya ini belum korban. Contoh ya, sering saya contohkan, kalau ada orang wudhu di rumah lalu sholat di Masjid Kuba itu di Madiun, Pak, ngulon, tapi ya Madiun ngulon terus itu tebus Madinah, Masjid Kuba. Barang siapa yang wudhu di rumahnya lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka ia akan mendapatkan pahala umroh. Apakah orang ini sudah umroh? Belum mendapatkan pahala, tapi dia masih sunnah untuk umroh. Ya, saya ini tiap pagi, Pak, tiap pagi sama istri saya ini haji sama umroh. Ya, sholat isyraq itu loh. Ya, jadi nunggu suruh lalu tambah 15 menit sholat isyraq, itu pahalanya haji, taman, sempurna. Jadi begini, kalau nulis itu sedikit saja redaksinya salah, Pak. Contoh ada yang nulis begini, korban keluarga Pak Fulan, gitu Pak ya, ada kata-kata keluarga Pak Fulan, itu menurut para ulama nggak sah. Ya betul, bagaimana? Pak Fulan dan keluarga. Ya, jadi Pak Fulannya yang korban, dan keluarga ini mendapatkan pahala. Tahun depan boleh Bu Fulana, istrinya adalah Bu Fulana dan keluarga. Artinya yang korban ini Bu Fulana, karena mayoritas ulama menghukumi korban itu adalah ibadah individual, ibadah perseorangan. Ya sama dengan sapi tadi itu loh, 7. Itu kan 7, Pak ya. Tapi nama begitu ya. Nama Pak Fulan dan keluarga boleh. Atau Pak Fulan saja ini sudah include, sama. Allah itu punya kakak, Pak. Jadi kakaknya keluarga itu sudah paham Allah itu. Ya. Ini Pak Edi umpamanya, ya, keluarganya siapa saja itu sudah direkam kakaknya di sana itu, ya, di tajil lah, gitu. Jadi ini meluruskan pengertian hadis, yang meluruskan itu para ulama hadis. Jadi kalau kita korban Pak Fulan dan keluarga atau cukup Pak Fulan, ini monggo. Yang tadi masalah sholat Idul Adha 2 hari dengan apa keyakinan. Terus kemudian bagaimana takdir korban yang keyakinan di hari kedua, tapi sapinya ini kok itu yang hari sebelumnya. Nah, ini ada pertanyaan, umpamanya yang biasa di Indonesia aja, Pak. Di tempat lain itu enggak ya. Di Indonesia kan kadang-kadang
Idul Adha itu 2 hari. Ya, jadi tanggal 10 sama tanggal 10-nya sama. Itikadnya yang satu tanggal 10 itu hari Sabtu, yang satu itikadnya hari tanggal 10 itu hari Ahad. Nah, karena ini sapi, ya. Nah, sapi terus urunannya ini 7 orang. Yang 3 orang itu meyakini Sabtu, yang 4 orang meyakini Ahad. Disembelih apa? Ayo potong tengah-tengah wae nak. Separedan gitu ya. Ya. Kalau itu dipotong hari Sabtu, maka tidak sah menurut yang itikadnya hari Ahad. Tapi kalau dipotong hari Ahad, semuanya sah. Baik yang itikadnya hari Sabtu maupun hari Ahad. Ya, karena masih tasyrik, masih tanggal 11. Ya, disampaikan begitu saja nanti ya. Jadi kita nggak bisa mengubah itikad orang lain ya. Pak, ini kalau dipotong hari Ahad tetap insya Allah jenengan juga sah ya. Nah, umpamanya ngapunten, iki aku duwe sapi rek, tapi kepengin sop buntut. Buntut itu dipotong, deyel kan gak mati, Pak. Jika betadin ngono wae. Ya. Nah, sop terus di sop buntut. Ini bangkai. Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu namanya bangkai. Ya, jadi kecuali kalau itu bulu atau rambut kuda, ya bulunya kuda itu dipotong, itu bukan bangkai. Atau apa ya, nendok kene burung gitu Pak, atau ayam, ya itu diambil, itu bukan bangkai. Itu karena termasuk bukan anggota tubuh. Jadi jinggo badminton itu, ya itu kalau umpamanya ada ayam diambil itu tetap tidak bangkai, tapi itu berdosa. Nah, wong ngono dijabut bae sakit gitu loh. Kalau dipotong rambut tidak ada masalah, ya. Ada pertanyaan mungkin? Enggak. Misalnya untuk kurban kambing, sapi, terus kemudian nggak cukup sepakat untuk dijual ini kita sepakat, tapi ternyata harga kambingnya justru dimarah. Permasalahannya si bulan ini mungkin termasuk orang yang memaksakan, sehingga mau nambahin aja nggak mau, nggak mau atau nggak bisa ya. Terus ada yang nambahin atau keistimewaan itu kemudian tahan itu ya. Jadi begini, kalau ini saya punya uang, saya titipkan ke panitia 3 juta umpamanya, ternyata dibelikan kambing itu 3.200.000 kan gitu ya. Ya 3 juta tidak ada umpamanya, tidak ada. Iki nopo 3 juta gak ono iki, 3.200.000. Wes sampean tambahi wae umpamanya gitu ya. Ya. Semacam itu juga tidak boleh kalau tidak disampaikan kepada si pengkorban. Contoh begini, saya mengkorbankan adik saya yang ada di Gresik. Ya, Pak Wasik, ini kambing untuk korban adik saya yang di Gresik, gitu ya. Kalau saya nggak ngomong kepada adik saya yang di Gresik, nggak sah, karena nggak tahu dia. Jadi saya harus mengatakan, Dek, saya korbankan kamu di sini. Oke, baru sah. Termasuk itu tadi. Ya. Nah, nanti umpamanya kurang, terus sampean kurang, nah gak ada duit, opo iki? Wis gak apa-apa tak tambahi. Nah, itu berarti kan disubsidi atau disumbang lah, sedekah.
harus tahu berarti. Iya, ya Islam itu begitu, harus tahu, nggak pelita-pelita masuk luwean ya gitu, ya ini 3 juta, tiba 3 juta 900, ya, iki sing 100 sing nopo, wongnya gak ngerti ya, gak apa-apa wis, ya wongnya gak ngerti ya, gue tunggu es teng apa lah, ini nggak gitu, ya, jadi tetap apa tahu ya. Ada lagi mungkin. Saya lanjutkan. Ada apa nyembelih. Iki umpamane ngapunten. Abanuh teko tega abanuh ini. Jika nyembelih, Pak. Pas nyembelih durung sarapan. Pas nyembelih ngono tiba. Padahal kene wis jelek ya, tapi 2 urat ini belum putus ya, tiba karena gak sarapan ku lho ya. Atau begini ya, sing nyembelih Pak LW, Pak Amil kan sehat Pak, sembelih pisaune ketul, kayak kene lho apa sih kok ketul lho, kene slede Pak. Arepe ditausno ya ketul, arepe diangkat wedi tola-toleng ini tok ae. Ketul bagaimana? Itu ada kemungkinan semacam itu. Ya. Atau pas sudah dibeleh melayu. Ya. Jadi beleh melayu ya, dibeleh sudah ini dibuka talinya melayu nang dinding. Ini untuk nyembelih beberapa kali itu diperbolehkan dengan syarat. Pertama, kalau ini dibeleh masih urat 1 yang terpotong atau bahkan belum terpotong, ya pisaunya ini lepas, ya tadi tiba Pak, atau ketul, ini diganti dengan pisau yang lain atau disembelih lagi selama tidak waktunya lama, itu boleh. Lama itu urf, 1 urf itu sekitar 2 rakaat sholat ya, 2 menit lah ya. Cuma ini belum mati gitu loh, jadi disembelih cengek-cengek si ledes ininya tapi belum mati, delek pisau angel, ayo ambek kata, sapi ambek kata, gak mungkin ya. Jadi duwelei pisau maneh ya, selama nggak lebih dari 2 menit itu boleh. Atau lama Pak, wis lama ini sampai setengah jam, 1 jam. Selama hewan itu ada tanda-tanda kehidupan, hayat mustaqirah namanya, itu boleh. Jadi dibeleh hanya 1 begitu ya. Terus masih ada tanda-tanda kehidupan, contoh wedhus masih embek, darahnya masih mengucur, umpamanya berdiri masih bisa. Nah, itu dibeleh lagi boleh. Atau yang tadi itu baru dibeleh terus lari Pak, padahal sih 1 ya. Nah, itu dibeleh lagi masih sedino ndak apa-apa ya, menisuke kecekel soalnya dibeleh lagi bisa, pokoknya masih ada tanda-tanda kehidupan ya. Tapi nih sik situ putus terus melayu didowoleki ubah tiba is mati, ndak boleh. Ada pertanyaan kemarin gini, Ustaz, sapi sudah dibeleh secara sempurna, uratnya ini sudah 2 terpotong, ya, lalu ikatannya diambil, lari, kecemplung kali, mati Pak. Bagaimana yang begitu itu? Sah, karena dia sudah terpotong sempurna. Mati itu tidak masalah, ya. Jadi kalau sudah sempurna, atau begini, ada ayam keplindes mobil, ya, kan kejet-kejet itu Pak. Kalau masih ada hayat mustaqirah, tanda-tanda kehidupan, contohnya si otot iso ngadeg, itu disembelih bisa. Tapi ini kejet-kejetnya ini doroi, artinya keterpaksaan, nazak, itu sudah tidak boleh.
Tapi menurut siapa? Ahli gizi katanya Pak, ayam mati itu kalau umpamanya ya mati, sudah mati ya, terus dibelah, digoreng, itu tidak apa-apa Pak. Dalam kesehatan, dalam agama tidak boleh ya. Jadi pokoknya dimasak dengan matang, tidak terlalu lama, itu boleh. Itu saya lihat di TV gitu loh ya, tapi ini nggak usah dicontoh Pak ya, karena dalam agama sudah tidak boleh. Contohnya begini tuh Pak, contohnya ya, dalam agama boleh tapi di pemerintahan tidak boleh. Ono wong kepengin rabi maneh tapi gak ngomong bojo tuwek, itu boleh Pak. Muga-muga gak kelum ibu-ibu ya. Jadi rabi maneh mulai iku kalau di apa dibayangkan itu udah mulai gitu. Iki Pak Nuh kita kelum lagi. Iki ono Pak Nuh ngamuk ini ya, masa nggak boleh itu menurut negara ya. Menurut negara itu harus minta izin istri tua, tapi menurut agama tidak minta izin istri tua itu boleh. Cuma nggak iso nikah, ya nikah siri mau. Nah kepengin iso nikah apa resmi nang Pak Nuh jaluk buku kosongan, gitu loh ya. Pak Nuh buku kosongan ono ta? Oke lah, itu baru bisa ya. Jadi ngapunten guyon-guyon tapi temenan ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Enggak. Ada nggak etika ini dalam penyembelihan? Sebab saya pernah menyaksikan sendiri saat sapi itu disembelih sementara Kocone itu melihat, ya. Dia langsung nangis. Makanya setelah itu mungkin kita sudah terbiasa terus dijauhkan saat penyembelihan. Iya, ini ada pertanyaan. Kalau kita nyembelih hewan lebih dari satu, itu biasanya kalau kita sembelih hewan yang satu, yang lain itu melihat, itu juga apa kehewanannya juga ada. Ya, oleh karena itu termasuk Imam Malik itu memakruhkan apa nyembelih hewan ketika hewan yang lain itu bisa melihat. Makanya kalau bisa dikasih tabir Pak ya. Jadi kalau di sini kan spanduk kan banyak Pak ya, di spanduk. Nah nanti sebelah itu menghindari, tapi boleh, tetap boleh dan sah. Tapi itu menurut Imam Malik makruh, termasuk tidak dihadapkan ke kiblat, itu juga boleh, tapi kurang sah ya. Ini kalau sapi dibelah di mana kalau sini Pak? Depan ya. Ya. Nggak pakai alat. Nggak pakai ya. Iya. Kalau dulu di tahap 2 itu nggak pakai alat. Tahun kemarin itu sudah pakai alat. Ya. Itu dirobohkan pada lubangnya di sana Pak. Itu geretnya itu apa? Kasihan. Atau pas robohkan terus ini digali, sing gali ku gak kuat. Karena di sini kan padat ya. Di sana itu kita pakai bis beton. Jadi kita punya 4 bis beton, hanya 1 bis. Kalau sini ditutup pavingnya dipasang lagi. Nanti kalau mau nyembelih diambil. Ya ini ada besok pagi ada kerja bakti. Nah pakai alat itu lebih gampang karena bukan di sana, itu bisa digeret ke sini karena ada rodanya ya. Terus setelah dibeleh itu kan kadang panas atau bawa ke tempat yang dingin, itu juga bisa ya. Itu karena tahun kemarin itu pertama pakai itu, jadi waktu pertama kali lama, belum pengalaman. Terus contohnya itu kan kita ambil contoh di media sosial. Biasanya di media sosial itu sapinya besar-besar. Ini kan ada besinya gini. Ternyata besinya itu ketinggian Pak, sapinya kekecilan. Jadi ini sapinya, ya. Terus belai itu angin. Makanya tahun ini direnovasi, dipendekkan dikit.
Pertama lama, kedua ngikatnya nggak pas. Nah, ketiga, 4, 5 dan seterusnya lebih enak, lebih cepat. 5 menit sudah langsung bisa dibelah. Nah, ini juga upayakan atau dianjurkan. Wah, ini sudah habis ini. Ya, nanti habis nanti. Insya Allah kita lanjutkan. Termasuk kalau nyembelih langsung putus, umpamanya. Lalu kulit itu dijual boleh tidak. Lalu kita makan daging sembelihan kita sendiri bagaimana, atau makan daging lebih dari 3 hari bagaimana, karena ada hadis Rasulullah melarang makan daging kurban lebih dari 3 hari. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibareng hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.